pertama kita lakukan yaitu mengenal gejala dan tanda untuk persalinan kala 2 dengan cara menilai yang pertama apakah sang ibu merasakan kontraksi yang kuat, yang kedua apakah terdapat dorongan pada anus, vagina dan juga rektum, yang ketiga kita nilai juga gambaran perineum apakah sudah menonjol atau tidak, dan yang terakhir yaitu kita menilai apakah vulva dan sphincter ani membuka. Selanjutnya kita juga akan mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Karena kita mempersiapkan Parto set dan Hecting set, lalu kita mempersiapkan alat pelindung diri bagi penolong, kita juga mempersiapkan infus set, oksitosin, spek, perlengkapan bayi, tube steril, lalu kita mempersiapkan tempat untuk plasenta. Setelah kita mempersiapkan peralatan yang akan kita gunakan, jangan lupa untuk persiapan diri kita sebagai penolong. Kita menggunakan alat pelindung diri, mencuci tangan, menggunakan handscoon, dan alat pelindung diri lainnya. Selanjutnya jika sudah, kita memastikan penilaian apakah pembukaan dari ibu sudah cukup atau tidak, dan juga kita menilai bagaimana selaput plasenta dari bayi. Nah, setelah itu kita juga nilai denyut jantung dan denyut jantung sang janin apakah dalam kisaran normal atau tidak. Nah, selanjutnya juga kita mempersiapkan ibu dan keluarga, inform konsen bahwasanya ibu bapak nanti mohon bantuannya saling tolong-menolong bekerja sama dalam persalinan ini nantinya dalam proses menelan. Dan jika sudah, kita juga membimbing ibu dan memberitahukan cara menelan yang baik dan benar. Jadi ibu nanti kalau misal sudah ada kontraksi yang sangat kuat, nanti ibu merasakan kontraksinya begitu sangat kuat, lalu nanti ibu bisa saya bimbing dengan aba-aba saya dan kita bisa memulai persalinan normal ini. Dan yang terakhir kita melakukan persiapan pertolongan pada saat kepala janin sudah mencapai vulva di diameter 5-6 cm. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pertolongan kelahiran pada janin. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita mempersiapkan dus steril, kita berikan diletakkan pada bawah ibu. Selanjutnya, jika sudah, kita nilai kondisi bayi. Apakah bayi dalam posisi yang normal posisi atau tidak, seperti kelainan posisi bayi dengan cara vaginal juice, lalu kita nilai apakah ubun-ubun kecil berada di anterior atau tidak. Jika iya, berarti menandakan bahwa bayi dalam normal posisi. Nah, selanjutnya kita juga perhatikan bagian terbawah dari janin apakah sudah keluar atau tidak. Lalu kita juga membantu dengan cara amniotomi dengan menggunakan alat ini. Pastikan sebelumnya bahwasanya kepala bayi dalam posisi yang promin, sehingga kita bisa memecah ketuban tersebut dan robekan perineum dengan cara menjepit bagian atas dan bagian bawah dari ibu. Jika kepala sudah keluar, maka kita membantu ibu agar bayi juga keluar. Nah, dengan cara kita bantu dan jangan lupa untuk selalu mengaba-aba ibu agar ibu juga meneran bersama-sama. Nah, jika kepala bayi sudah nampak, lalu kita nilai apakah terdapat lilitan pada tali pusat pada sang bayi. Jika tidak ada, kita bantu agar bayi dapat keluar dengan cara kita keluarkan bantu pada dada, bahu, dan seluruh tubuh. Nah, jika bayi sudah keluar, lalu kita letakkan bayi pada bagian perut bawah ibu dengan posisi yang tengkurap untuk adaptasi dengan kulit ibu. Setelah itu kita juga nilai bayi apakah dibutuhkan resusitasi atau tidak dengan cara menilai yang pertama bagaimana usia kehamilannya, yang kedua bagaimana tonusnya, dan yang ketiga apakah bayi menangis atau tidak. Jika sudah diberikan di bagian penilaian resusitasi atau tidak, lalu kita juga keringkan bayi agar bayi terasa hangat. Selanjutnya, apabila bayi sudah lahir, maka kita akan melakukan kala 3, yaitu untuk melahirkan plasenta. Nah, di sini apabila sudah bayi dibersihkan, maka kita menyuntikkan oksitosin pada ibu di sepertiga distal dari paha luar ibu, baik kanan atau kiri. Bu, saya suntikan oksitosin ya Bu. Jika sudah disuntikan pada menit kedua, kita nilai, lalu kita jepit
namun sebelumnya kita urut-urut tali pusat pada bayi, lalu kita klem. Jika sudah, kita juga urut-urut agar di sini tidak ada darah yang tersisa. Lalu kita klem juga. Jika semua sudah kita klem, lalu kita potong tali pusat ini. Nah, jika sudah kita potong, lalu pada bayi kita lakukan inisiasi menyusui dini, kita letakkan pada dada dari ibu. Permisi ya Bu. Sembari sang anak menyusui dini, lalu kita lakukan peregangan pada tali pusat ke bawah, ke bawah, ke bawah. Lalu kita klem. Lalu kita regangkan lagi, kita klem lagi. Jika sudah kita klem, selanjutnya pada 5 cm dari tali ibu, lalu kita lakukan penarikan pelan-pelan pada selaput ini. Lalu kita lakukan pelan-pelan dengan cara memutarnya dengan perlahan-lahan, dan kita keluarkan dan kita masukkan ke dalam tempat ini. Selanjutnya kita juga nilai bagaimana TTV atau keadaan dari janin dan juga ibu, apakah masih dalam keadaan normal atau tidak. Bagaimana jumlah kotilegon atau ukuran dengan diameternya yaitu 15-20 cm dan berjumlah 15-20. Kita pastikan dulu plasenta dan juga selaput ketuban sudah lahir semuanya. Lalu kita memastikan juga tidak ada robekan pada janin lahir dari ibu. Lalu kita memastikan uterus berkontraksi dengan baik dengan menilai tonus dan juga penilaian pada uterus dengan menilai tinggi dari fundus uteri. Lalu selanjutnya kita juga pada 2 jam postpartum kita melakukan evaluasi kontraksi dan kita juga menilai apakah terdapat perdarahan pada ibu. Nah, di sini adanya perdarahan ditandai dengan keluarnya darah lebih dari 50 cc atau pada operasi 50 mili 500 cc, dan apabila dalam keadaan sesar itu ya lebih dari 1000 cc. Kita memeriksa tanda vital dari ibu dan juga bayi. Pastikan pada bayi agar bayi dalam kondisi yang benar-benar bersih, tidak ada kotoran dan steril, dan kita juga pastikan ibu dalam keadaan yang nyaman. Melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ini, pemeriksaan fisik yang diperlukan, lalu pemantauan tanda bahaya dan memberikan salep mata antibiotik, suntikan vitamin K1 dan juga hepatitis B secara tepat pada bayi. Jika sudah, kita melakukan pencegahan infeksi pasca tindakan dengan membuang bahan-bahan dan melakukan dekontaminasi peralatan.